Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Wa hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai din yang kemudian Allah turunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas diutuskan kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia, mengeluarkan manusia dari ragam kegelapan menuju satu cahaya itu sendiri. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab suci ini yang kemudian kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW agar engkau mengeluarkan manusia dari ragam kegelapan menuju satu cahaya Islam itu sendiri. Bi'izni rabbihim, dengan izin dari Allah itu sendiri, ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Di dalam ayat ini kita mendapati bagaimana kemudian Allah menggambarkan hikmah turunnya risalah Islam ini wajib disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah yang dilandasi oleh ilmu, dalam hal ini oleh wahyu itu sendiri. Kita belajar dari perjalanan hidup para sahabat Nabi SAW. Kita mendapati bagaimana kemudian para sahabat mereka berhijrah, mereka kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan ilmu yang mereka pelajari, mereka dakwahkan ke tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Ini karena sifat ilmu di dalam Islam ini diajarkan di dalam paradigma Islam, dan ini menjadi gambaran dari sistem pendidikan Islam itu sendiri, berlandaskan kepada faktor keimanan, mendorong para pembelajarnya, mendorong para tulabul ilminya, mendorong bahkan para ulamanya untuk bergerak ke tengah-tengah masyarakat, menyebarkan risalah Islam, menyampaikan hidayah ke seluruh penjuru umat itu sendiri. Kita mendapati di dalam pesan Nabi SAW, fawallahi, bahkan beliau SAW bersumpah dengan kalimat Allah, fawallahi, demi Allah, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Allah memberikan wasilah hidayah melalui perantaran dirimu, maka benar-benar itu lebih baik daripada unta merah itu sendiri. Di dalam hadis yang mulia ini baginda Nabi SAW menggambarkan bahwa hidayah yang kemudian kita sebarkan ke tengah-tengah masyarakat, dan hidayah itu sendiri menggambarkan konsepsi ilmu yang mentajasud di dalam diri kita, kemudian kita amalkan, kita sebarkan ke masyarakat. Pada hakikatnya ketika orang sadar melalui perantaran kita, itu lebih baik daripada unta merah itu sendiri. Baginda Nabi SAW bersumpah di dalam hadis ini dengan uslubul qasam, diikuti dengan penegasan jawab sumpah, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan. Meskipun katakanlah hanya satu orang yang berhasil kita selamatkan dengan ilmu Islam, dengan hidayah Islam, maka digambarkan dalam bentuk tafdil, pengutamaan, lebih baik daripada unta merah itu sendiri. Unta merah di masa Nabi SAW jelas ini menggambarkan sesuatu yang paling berharga, dia adalah nilai harta yang tak ternilai harganya di zaman itu. Dan perkara hidayah, ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ilmu yang kemudian kita fahami, yang kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, hakikatnya dia lebih baik daripada unta merah itu sendiri. Ini bentuk tafdil, pengutamaan yang menunjukkan keutamaan dakwah, menyebarkan risalah ilmu yang kemudian kita pelajari berlandasan kepada akidah Islam, ilmu yang kemudian sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyara wa nadhira, di mana Allah tabaraka wa taala menggambarkan dia Allah menurunkan risalah kanjeng Nabi SAW itu kepada seluruh umat manusia, kafatan linnas, tanpa terkecuali, sebagai apa? Basyir wa nadhira, pemberi kabar gembira dan juga peringatan. Dengan apa? Tentu dengan ilmu, yakni wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW menggambarkan prinsipnya ada dua golongan orang yang kita diperbolehkan di dalam Islam untuk mengharapkan kebaikan yang sama. Salah satunya adalah rajulun atahullahul hikmata fa yaqdi biha wa yu'allimuha, yakni orang yang kemudian Allah anugerahkan kepada dirinya al-hikmah, yakni pemahaman terhadap Islam itu sendiri, akidatan wa syariatan, yang dengannya kemudian dia
amalkan di dalam kehidupannya dan diajarkan kepada orang banyak, ini yang kemudian digambarkan sebagai perkara yang layak untuk diharapkan sebagai kebaikan bagi kita semua. Ini menggambarkan bahwa ilmu Islam dengan segala keutamaannya ini lebih utama lagi ketika dia didakwahkan. Terakhir dalam hal ini baginda Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, bukan sekedar belajar tapi juga mengajarkannya kepada yang lain, mendakwahkannya kepada masyarakat. Ini gambaran suatu ilmu dari kitabullah, dari Al-Qur'an yang kemudian kita fahami, menggambarkan baik dan berbicara tentang akidah Islam, berbicara tentang syariat Islam, kemudian kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan dan kita dakwahkan kepada masyarakat. Ini adalah gambaran dari suatu keutamaan. Ini bagian dari apa? Bagian dari keutamaan Islam dengan ilmu dan dakwahnya. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.